infant sorrow. My mother groaned, my father wept. Into the dangerous world I leapt. Helpless, naked, piping loud. Like a fin hid in a cloud, struggling in my father's hands, striving against my swaddling bands. Bound and weary, I thought best to sulk upon my mother's breast. Hai, apa kabar semuanya? Salam jumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Itu tadi adalah cara membaca puisi dalam bahasa Inggris. Puisi dalam bahasa Inggris kita sebut poem. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang poem, silakan kalian ikuti penjelasan berikut ini. Lintas minat bahasa dan sastra Inggris kelas 11. Kompetensi dasar 3.4 menginterpretasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk poem, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang mengacu pada kata puisi, yaitu poetry dan poem. Apa bedanya? Silahkan baca tabel berikut ini. Menurut Kamus Cambridge, poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the images and ideas they suggest. Sedangkan poetry adalah poems in general as a form of literature. Ini berarti bahwa poem adalah teks puisi, teksnya, teks yang siap dibacakan, yaitu teks yang disusun sedemikian rupa berdasarkan jumlah baris, pola-pola persamaan bunyi pada setiap baris, dan efek-efek suara yang lainnya. Sedangkan poetry ini lebih umum, puisi secara umum dalam sastra. Jadi kalau kita membaca suatu teks puisi, nah yang akan dibaca, teks yang akan dibaca itulah yang kita sebut poem. Tetapi untuk ilmu tentang puisi, kita memakai istilah poetry. Berikutnya kita akan membahas elemen-elemen dari puisi. Yang pertama adalah structure of poetry. Di sini saya menampilkan sebuah stanza atau verse atau bait. Nah, bagian dari puisi yang pertama adalah stanza, verse atau bait. Dalam setiap stanza terdapat beberapa line atau baris. Dalam contoh ini saya menampilkan stanza yang terdiri dari 4 baris, 4 lines. Kemudian rhyme. Rhyme adalah persamaan bunyi akhir suatu baris dengan bunyi akhir pada baris tertentu. Di sini ada persamaan bunyi antara
bunyi akhir baris pertama dengan bunyi akhir pada baris kedua. Lalu persamaan bunyi antara bunyi akhir baris yang ketiga dengan bunyi akhir baris yang keempat. Rhyme yang pertama adalah bunyi apt pada wept dengan bunyi apt pada leapt. Lalu persamaan bunyi out pada kata loud dengan bunyi out pada kata cloud. Jadi di sini adalah persamaan bunyinya, bukan persamaan tulisan. Kita fokus pada persamaan bunyi akhir, bukan pada tulisannya. Lalu elemen-elemen yang lainnya. Di sini saya akan membahas 8 elemen yang terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah sound effects, lalu the language of poetry. Dalam hal ini kita akan membahas figures of speech. Dalam sound effects kita akan membahas alliteration, consonants, assonance, onomatopoeia. Lalu dalam figures of speech kita akan membahas simile, metaphor, hyperbole, personification. Baiklah, mari kita akan bahas elemen-elemen berikut ini satu persatu. Walaupun masih ada banyak lagi elemen-elemen dalam puisi, tapi untuk tingkat SMA saya rasa 8 elemen ini sudah cukup. Jika kalian ingin mendalami lagi tentang puisi, tentang sastra, silahkan setelah kalian lulus dari SMA, kalian bisa mengambil jurusan sastra Inggris. Elemen yang pertama, alliteration. It is the repetition of consonant sounds that is mainly at the beginning of words. Maksudnya adalah pengulangan bunyi konsonan, terutama pada bagian awal kata. Nah, beberapa bagian yang saya highlight berwarna-warni ini menunjukkan pengulangan bunyi konsonan, yaitu bunyi f pada kata fair, phone, flew, furrow, followed, free. Kemudian bunyi b pada kata breeze, blue. Lalu bunyi w pada kata we, were. Yang terakhir bunyi s pada kata silent dan see. Berikutnya, assonance. It is the repetition of vowel sounds within words that have different consonant. Jadi, pengulangan bunyi vokal dalam kata yang memiliki konsonan yang berbeda-beda. Perhatikan bagian-bagian yang saya highlight di sini. Yang saya highlight ini adalah pengulangan bunyi vokal dengan konsonan yang berbeda-beda. Contohnya, very, weak, very. Kemudian, curious, volume. Lalu, napping, a, tapping, as, rapping, rapping. Berikutnya, consonants. It is the repetition of identical or similar consonants in neighboring words whose vowel sounds are different. Ini maksudnya adalah pengulangan konsonan-konsonan yang identik atau mirip dalam kata-kata yang berdekatan, yang bunyi vokalnya berbeda. Contoh di sini adalah bunyi leh
dan bunyi D. Perhatikan bagian-bagian yang saya highlight. Yang saya highlight hijau muda, ini adalah pengulangan bunyi L, sedangkan yang saya highlight biru muda adalah pengulangan bunyi konsonan D. Berikutnya, onomatopoeia. It is a word that imitates the source of a sound that the word describes. Ini adalah kata bentukan yang didapatkan dari bunyi dari kata yang dideskripsikan. Contoh kata clang, clash, roar. Ini adalah bunyi dari bell. Yang berikutnya, simile. It is a way to compare two things using the words as or like. Ini maksudnya adalah cara membandingkan dua benda dengan memakai kata as atau like. Contoh dalam puisi berikut ini, kita akan membandingkan dan bahkan menyamakan kata love dengan red rose, lalu kata love dengan kata melody. Oh, my love's like a red, red rose. Kita membandingkan, kita menyamakan kata love dengan red rose dengan bantuan kata like seperti. Lalu yang kedua, oh, my love's like the melody. Kita menyamakan kata love dengan the melody, juga dengan bantuan kata like. Mungkin dalam puisi-puisi yang lain kita juga akan menjumpai simile tetapi dengan bantuan kata as. Di sini saya mengambil contoh simile yang memakai kata like. Lalu berikutnya, metaphor. It is a way to compare two things directly without the words as or like. Nah, dalam metafor kita tidak memerlukan kata as atau like. Kita langsung saja menyamakan dua benda. Contoh di sini, life dengan a broken winged bird. Kita langsung mengatakan life is a broken winged bird. Lalu contoh metafor berikutnya, life is a barren field. Nah, dalam dua contoh ini tidak ada kata like atau as. Inilah yang kita sebut dengan metafor. Yang berikutnya, hyperbole. It is exaggerating things to create an amusing effect or to emphasize meaning. It should not be taken literally to understand the meaning, since it has an intended meaning behind it. Jadi hyperbole ini adalah melebih-lebihkan sesuatu, tujuannya untuk menciptakan efek yang mengagumkan, yang luar biasa, atau untuk menekankan makna. Dan tidak perlu diterjemahkan secara harafiah untuk memahami maknanya, karena istilah tersebut memiliki makna tersendiri, makna khusus yang ada di balik itu. Contohnya di sini adalah I will love thee still, my dear, till the seas gang dry. Ini adalah Middle English, bukan Modern English ini. Maksudnya adalah saya akan mencintaimu, sayangku, sampai samudra mengering. Nah, ini kan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Lalu contoh yang berikutnya, the rock melt with the sun. Batu meleleh oleh matahari. Ini juga suatu yang berlebihan. Nah, itulah yang disebut hyperbole.
Yang terakhir, personification. It is the use of language in which human qualities or abilities are attributed to non-human things. Maksudnya adalah penggunaan bahasa di mana kualitas manusia atau kemampuan manusia disematkan pada benda-benda bukan manusia. Contohnya di sini kita akan memberi kualitas-kualitas atau kemampuan-kemampuan manusia kepada bulan. Bulan ini benda mati. Contohnya, the moon comes every night to peep through the window where I lie. The moon goes slowly by. She never makes a sound. She stands and stares. She goes to the house that's next to me, stealing by on tippy toes, to peep at folk asleep maybe. She never makes a sound. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan bulan tadi adalah tindakan-tindakan manusiawi. Nah, inilah yang disebut personification. Sekarang saatnya kalian berlatih untuk mengevaluasi puisi. Bacalah puisi berikut ini, lalu jawablah 3 pertanyaan tentang tujuan penulisan puisi, rhyme of the poem, lalu figures of speech or sounds effect of the poem. Ketikkan jawaban kalian pada kolom komentar pada channel YouTube saya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada yang lainnya. Salam sukses.